pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dan hewan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Oke. Nah, tumbuhan berkembang biak dengan cara apa? Kakak mau tanya dulu. Menggunakan apa dianya? Tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak menggunakan apa? Biji saja. Iya, biji. Oke. Oh, sorry. Bunga, ya. Nah, tapi awal dari tumbuhan itu ini berawal dari biji. Kalau pada manusia dan hewan awalnya Fetus. iya, zigot dulu berkembang menjadi embrio. Nah, kalau pada tumbuhan dia awalnya adalah biji. Oke, kakak gambarkan dulu gambar bijinya. Biji ada dua macam. Ada apa saja? Biji terbuka, biji tertutup itu nggak? Bukan, kepingnya, berdasarkan kepingnya. Berdasarkan. Iya, ada yang berkeping gimana? Ada yang berkeping gimana? Ayo. Ada dua. Ada yang berkeping satu dan ada yang berkeping dua. Berkeping satu. Contoh tumbuhannya apa? Yo, yang berkeping satu. Berkeping itu maksudnya apa? Kalau berkeping satu, dia pernah lihat jagung? Pernah. Nah, jagung itu termasuk tumbuhan monokotil. Keping satu artinya tidak dapat dibagi dua. Pernah lihat kacang merah? Pernah. Kacang merah itu berkeping dua. Artinya bijinya bisa dibuka dibagi dua seperti ini. Oke, ya, Kak gambarkan terlebih dahulu bagaimana struktur dari biji, baik itu yang berkeping satu maupun yang berkeping dua. Kalau Mangga dia iya. Sebentar ya. Ini kalau gambar kakak agak jelek, mohon maaf ya. kalau durian berarti berkeping dua. Iya. Kalau yang berkeping satu tuh kayak padi. Padi berkeping satu. Udah kok dia. Dikotil berkeping dua. Maksudnya ada biji dan biji. Ada biji enggak ya? Ini bagiannya. Ya kan nggak apa namanya, kita kan mau tahu Kak. Iya, nggak masalah. Oke. Ini bagian-bagiannya. 1, 2, 3. Kemudian ini 4, 5, 6, ini ada 2 ya. Oke, nah ini dia berkeping 2, jadi ada satu lagi teman. Oke. Nah, ini ada 2 macam biji. Satu yang berkeping satu disebut dengan monokotil. Berarti yang ini berkeping 2 disebut dikotil ya. Jadi dia berkeping 2, enggak 3 ya, 2 cuman ya. Satu lagi berkeping 1. Nah, kita mau tahu bagaimana strukturnya. Apa saja yang menyusun dari biji-biji ini? Oke, yang nomor 1 kira-kira apa nih kalau dia paling luar? Kulit. Benar ya. Yang nomor 1 berarti sama ya. Antara monokotil dan dikotil sama ya. Sama-sama satunya adalah kulit biji. Nah, apa fungsi kulit biji? Melindungi. Melindungi apa?
Biji dari lingkungan luar. Benar. Melindungi biji dari lingkungan luar. Oke, kita lihat dulu yang monokotil. Bagian ini, ada yang tahu? Gak ada kak, belum pernah kak ngeliat bagian-bagian dalamnya kak. Enggak pernah itu. Gak pernah. Nah, yang kedua ini adalah kotiledon. Kotiledon. Apa sih kak fungsinya? Kalau kulit biji kan melindungi biji. Kalau kotiledon, nah biji ini kan kalau dia belum mulai masa perkecambahan, berarti belum aktif. Oke? Nah, biji kan perlu, apakah biji perlu nutrisi untuk dia berkembang? Perlu. Nah, di mana disimpan? Di kotiledon. Iya. Iya, di kotiledon di sini. Kalau pada tumbuhan monokotil yang ini. Kalau tumbuhan dikotil, tumbuhan dikotil yang ini. Jadi dia sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Makanannya apa kak? Sebagai, nah, makanannya ini berupa zat hara, kemudian nutrisi seperti makronutrien, mikronutrien, seperti itu ya. Sebagai tempat. Yang mana pak kotiledon? Ini. Nah, 2 sama 2 itu. iya. Oke. Di dalam monokotil sama di kotil itu sama. Sama-sama punya kotiledon. Karena apa? Mereka berdua juga harus memiliki tempat penyimpanan cadangan makanan. Kalau tidak, di mana makanan itu akan disimpan? Karena kan biji ini akan berkembang kan? Berkembang menjadi tumbuhan baru. Iya, benar sekali. Sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Oke, kemudian yang ketiga kak, mirip-mirip ini kak sama yang kedua. Nah, yang ketiga ini merupakan endosperm. Oke, fungsinya apa kak sebenarnya? Fungsinya sama dengan kotiledon. Cuman dia banyaknya ditemukan di monokotil. Kenapa? Pada kotiledonnya ini nanti dia berbaur dengan kotiledon. Pada dikotil si endospermnya ini akan bergabung dengan kotiledon. Jadi nyatu dia. Memang fungsinya sama sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Tapi kalau pada dikotil terpisah. Kalau dikotil di sini dia endospermnya. Kalau pada monokotil dia di sini, pada dikotil dia menyatu. Jadi kalau kita belah penampang biji yang dikotil, nampaknya hanya kotiledon di sini. Kotiledon dan juga si embrionya. Kalau yang monokotil pak? Kalau yang monokotil dia nampak perbedaannya. Mana letak si kotiledonnya, mana letak si endospermnya. Tapi kalau dikotil dia tidak. Dia sudah menyatu. Jadi, tapi memang fungsinya sama-sama sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang ketiga adalah endosperm. Sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Penyimpanan cadangan makanan. Oke. Selanjutnya nomor 4. Nah, ini berupa embrio ya. Lihat di sebelah sini. Ini kotiledon pada monokotil. Ini embrionya. Kalau embrio pada bayi dia bakal berkembang menjadi bayi, janin. Ya, sama juga. Ini juga di sini kotiledon, di sini embrionya. Dialah yang nantinya berkembang menjadi bagian apa kalau pada tumbuhan? Jangan langsung buah. Bunga. Jangan langsung bunga. Yang awal dulu akar, baru batang, daun. Oh iya, daun. Kalau buah dan bunga dia nanti terakhir. Oke? Nah, nanti si embrio ini akan berkembang. Nah, embrio ini ada bagian-bagiannya. Yang paling bawah nomor 4 ini akan berkembang menjadi bakal akar yang disebut dengan radikula. Namanya radikula. Jadi dia merupakan calon bakal akar. Dia akan berkembang menjadi akar. Calon
bakal akar. Kemudian yang kelima, kalau ada akar, ada apa? Ada batang. Batang, benar sekali. Nah, yang kelima ini adalah epikotil. Di sini, yang kelima. Di sini ini yang kelima. Ya, epikotil. Apa itu epikotil, Kak? Nah, epikotil dia adalah calon bakal batang, tapi nanti dia berada di atas kotiledon. Jadi ini nanti kotiledon, batangnya berada di atas kotiledon. Oke, ada epikotil. Tadi Kak yang bakal akar itu radikula. Iya, radikula. Berarti radikula itu di atas kotiledon. Di bawah kotiledon. Epikotil Tadi ya. Epikotil bakal batang. Jadi dia bakal berkembang menjadi calon bakal batang yang berada di bawah kotiledon. di atas dia. Di atas. Berarti radikula di bawah, epikotil di atas. Iya, benar. Oke. Kemudian ada nomor 6. Nah, nomor 6 karena dia di atas, dia merupakan calon bakal selain batang apa? Daun-daun. Daun yang disebut dengan plumula. Plumula. Sini ya, ini dia. Nomor 6. Oke, dia plumula, dia merupakan calon bakal daun. Itu berada di atas. Iya, dia berada di atas epikotil dan juga radikula. Nah, ada kembaran si epikotil. Masih ada. Namanya hipokotil. Dia di atas dia. Di sini. Di atas epikotil. Hipokotil. Nah, dia juga bakal menjadi calon bakal batang, tapi dia di bawah kotiledon. Jadi ada dua dianya. Ada yang di atas kotiledon dan ada yang di bawah kotiledon. Berarti yang di bawah radikula dan kotiledon. Dan apa Kak? Hipokotil. Hipokotil. Kemudian yang di atas kotiledon ada apa? Epikotil dan plumula. Plumula apa? Calon bakal daun. Bakal daun. Batang yang berada di bawah kotiledon. Oke, kemudian dia ada yang hanya terdapat pada monokotil aja. Ada di sini. Namanya koleoptil. Koleoptil. Jadi karena dia berada di atas plumula, nah kan plumula, dia di sini nih. Dia berfungsi untuk melindungi siapa? Plumula. Sebagai pelindung plumula. Sebagai pelindung plumula. Nah, kalau si plumula paling atas berarti kan dia kan paling atas, ada yang pelindungnya. Nah, yang paling bawah tadi siapa? Nomor 4 siapa? Radikula. Nah, radikula juga ada pelindungnya. Namanya koleozer. Banyak kali Kak. Iya, memang banyak. Koleoriza, sorry. Koleoriza. Tapi sebenarnya nanti yang keluar banyaknya itu ini kulit, kotiledon, endosperm, radikula, epikotil, plumula, hipokotil. Karena kedua ini hanya ada pada monokotil aja. Di kotil nggak ada. Oke? Jadi koleoriza ini sebagai pelindung radikula. Yang mana Kak yang cuma ada di monokotil? Ini dua. Koleoptil dan koleoriza. Dia hanya ada di monokotil saja. Sisanya sama. Nah, di sini dianya kan. Nah, di bawah dianya berarti radikula. Kemudian di tengahnya ada siapa? Ada hipokotil, epikotil, baru plumula. Sama semuanya. Kecuali si koleoptil dan koleoriza. Jadi hanya pada monokotil. Oke, mengenai bagian-bagian biji. Sudah paham? Emang agak banyak.
Bukan ada, banyak sih sebenarnya. Kayak minta tolong ke bintang kakak ya. Ada yang mau ditanyakan atau ada kak yang bingung kak? Yang mana sih kak sebenarnya? Kalau kak tanyakan aja. Kalau nggak tanya berarti kakak anggap paham. Kayak kalau nomor 8 itu apa? Kolektif. Nomor 1? Nomor 1 kulit. Kalau nomor 3? Nomor 3 endosperm. Endosperm terdapat di mana? Di kotil atau monokotil? Di dua-duanya. Ayo. Endosperm terdapat di mana? Monokotil atau Tapi dikotil? lebih banyak di monokotil. Iya, dua-duanya kak, tapi lebih jelas di monokotil. Di dikotil dia sudah bergabung dengan kotiledon. Nah, yang sebagai tempat penyimpanan siapa? Endosperm sama si Ayo. Bentar. Kotiledon. Yang bakal jadi calon akar? Radicula. Calon batang ada 2. Yang di atas kotiledon? Epikotil sama hipokotil. Kak, Iya. nomor 7 di kotil ya? Nomor 7, oke. Di kotil. Dia di sini adalah hipokotil. Oke, di sini belum kakak buat, sorry ya. Sini. Oke, kalau jadi bakal daun, Bakal daun ini ya belum plumula. Oke. Jadi adakah yang mau ditanya? nggak ada. Tidak ada. Oke, boleh dibuka cek konsep 1. Luna, aku pakai aku. Iya. Masih belum. Hanya 2 soal, gampang sekali ini. Enggak. Silakan dibuka cek konsep 1-nya. Kak, ini ke toilet. Oke, silakan. Sekali aja slow blend. Slow blend kan soal blend. Nggak mau. Sudah bisa dibuka cek konsep 1-nya? Oke, coba refresh lagi baru kakak ini. Cek konsep 1. Ada? Siapa? Bisa dibuka? Udah boleh mulai. Boleh, silakan. Cek nomor ya, cek konsep 1. Nomor 1 tuh dikotil atau monokotil? Nomor 1 kulit. Iya, maksudnya yang gambar di soal nomor 1 bijinya apa? Dikotil atau monokotil? Kakak dulu Di dikotil. Oke. Jadi pakai banyak. Bisa? Ini kan. Ini tak semua baru ini. Ini yang semua itu yang mana ya? Cek konsepnya Iya. Cek konsep 1. yang A-nya kan Yang A-nya yang mana ini? Oke. Yang B. Yang B-nya apakah dia menyentuh si embrio yang B-nya? Ditandakan aja menyentuh si embrio enggak? Enggak, kalau enggak berarti mana dia? Ini termasuk apa yang ini? Yang di dalam? Tidak menyentuh embrio. Siapa tadi? Ini apa? Kotiledon. Ya kan? Dia nggak menyentuh si embrio. Berarti yang 3? Yang C ya. Pak, dia nggak bisa dipencet kak. Oh iya. Nggak bisa dipencet. Coba refresh. Udah lah. Keluar lagi, balik lagi. Keluar dari aplikasi, balik lagi. Udah radicula. Ya, kalau yang di bawah berarti dia apa? Yang di bawah ini ya. Cek konsep. Iya, sama cek konsep 1. Tapi nggak bisa dipencet. Nggak bisa dipencet kok kak. Sama sekali. Ya bisa. udah mulai dapat, udah mulai dapat. Kak. Coba keluarin. Keluarin sampai sini. Iya. Ini kenapa? Bisa pakai iPad kau aja saya. Tapi dia belum di ini. Apa? Belum didaftar. Kalau aku coba Mana aku coba bisa. ini kan bagian ini sekarang. Nggak bisa ya. Yang lain bisa? Kamu bisa? Nggak bisa kak. Kamu bisa? Bisa. Kamu bisa? Bisa. Nggak bisa. Berapa orang ya? Kamu nggak bisa juga? Nggak bisa. Kamu bisa? Bisa. Ahad. Kasih bang aktivitas yang PDF aja. Oh, ke grup. Oke, kakak kirim ke grup ya. Bang aktivitas.
Maya lihat dari sini. Oke. Calon pucuk, kira-kira kalau pucuk itu batang atau daun? Oh, oke. Berarti Oh, sorry. Kalau calon bakal batang, hipokotil. Iya, ada dua, ada hipokotil dan Bedanya epikotil. Nah, itu di kalau bawah. hmm, Epikotil itu di atas. di atasnya di atas si kotiledon. Kotiledon. Koleoptil pelindung pelukan. Ini ada kulit biji, kemudian ada kotiledon di sini. Tadi apa tadi kalau banyak itu? Ini embrio nih. Oh, embrio. Iya, ini embrio. Endosperm yang mana, Kak? Endosperm ini. Kalau di sini dia bergabung ya dengan si kotiledon. Endosperm. Iya, kalau di monokotil, kalau di dikotil. Oke, bisa lihat di grup. berarti kalau di monokotil dia berpisah. Iya, kalau di monokotil bisa dibedakan dia. Mana endosperm, mana kotiledon. Tapi kalau sama di kotil berpisah. Iya, ini nanti kalau kalian jumpa gambar langsung, dia satu. Iya, karena dia terserap di kotiledon. Iya, di bawah ya, karena di bawah, berarti dia di bawah. Di atas si Yang mana? Oh iya, radikula dia berada pada embrionya. yang berada pada embrio. Ini semua. Ini semua. Iya, tapi Pertumbuhan itu Ya, secara fisik itu berarti dia terjadinya pertambahan apa? pertambahan ukuran. Iya, tinggi dan ukuran. Berarti kenapa? bisa dihitung. Iya, bisa dihitung. Berarti pertumbuhan adalah proses pertambahan. Atau perubahan struktur. Iya, pertambahan Ukuran. ukuran. Pada apa ini? Kita bahas tentang apa ini? Ukuran. Pada tumbuhan. Jangan pada hewan ya. Oke, siapa yang bisa maju untuk kasih contoh? Kira-kira contoh dari pertumbuhan pada tumbuhan ini apa aja? Ayo, kasih star champ. Kalau salah nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Kita coba. Ayo. Betul, Kak. Betul, ayo. Saya Silakan. pede. It's okay, nggak ada yang nyalahin kok. Kira-kira kalau pertambahan ukuran apa yang terjadi pada tumbuhan? Coba aja. Ayo, yang lain. Saya Kak di sini. Ayo, oke. Kamu habis kamu ya. Oke. Oke, thank you. Oke, belum selesai lah. Bunga. Saya mau ada bunganya besar. Oke, udah bunga. Kamu dengan nama temennya? Bunga. Kak itu yang nomor 9 Coleoriza. Z. Iya, Z. Oke, nama kamu? Kayla. Oke, lanjut. Makanya kok cepet tadi. Pertambahan Besok Kak boleh bawa HP ya, Nak? Kenapa? Nggak tahu. Oh, itu ada. Oke, Kiara. Tulisannya? Dan besok Kiara. masuknya langsung di Oke, thank you untuk Luna, Kayla, dan Kiara. Mari kita lihat. Nah, apa saja nih hasil dari pertumbuhan tumbuhan? Yang pertama kata Luna, dari biji menjadi pohon atau tanaman berbunga. Berarti kalau dari biji tumbuh jadi pohon, apa yang bertambah? tinggi. Tinggi apa? Tinggi batang. Batang ya, pertambahan tinggi
batang. Kemudian Kayla juga jawab pertambahan ukuran pada lebar daun. Nah, apakah hanya batang yang mengalami tinggi? Tidak. Apa aja bagian lain? Daun. Yang ke bawah? Yang akar. Akar. Coba lihat, kalau pohon semakin tua, akarnya semakin memanjang ke dalam nggak? Iya. Berarti dia juga mengalami pertambahan panjang. Berarti si akar juga mengalami pertumbuhan. Kakak tambahin ya di sini ya. Pertambahan. Berarti yang punya saya itu kurang tepat ya kak? Dibilang kurang tepat, enggak juga karena kan ini dia pada saat biji menjadi pohon dan dia kan bertambah tinggi. Jadi dijelaskan lagi nih sama temennya. Oh, bagaimana nih dari biji menjadi pohon? Berarti adanya pertambahan tinggi, adanya pertambahan ukuran pada lebar daun, dan adanya pertambahan. Dia nggak spesifik ya? Iya, it's okay. Pertambahan panjang akar, sorry. Problem aku di sini. Oke, pertambahan panjang akar. Nah, selanjutnya ada perkembangan. Apa itu perkembangan? Apa? Pematangan fungsi organ. Iya, pematangan fungsi organ. Perkembangan. Proses pematangan fungsi organ pada tumbuhan. Proses pematangan fungsi organ pada tumbuhan. Oke, siapa yang bisa kasih contoh? Yang udah nanti. Satu. Ayo, silakan. Maju. Ayo yang lain. Gak apa-apa, coba aja. Mau lagi coba, bentar. Temennya yang lain, yang boys. Ayo coba. Ayo, abang coba. Enggak? Oke, siapa yang mau lagi? Gak ada lagi kakak? Ya sudah, ayo. Iya. Enggak, kemana? Iya. Kamu mau maju? Iya. Oke, berdua ya. Habis kamu ya di belakang ya. Ini ada penghapusnya loh. Nih. Saya mau juga. Oke, silakan. Satu, habis kamu. Oke. Oke, terima kasih. Namanya? Akila, pakai Q. Oke, silakan lanjut. Oh, kau? Nomor 3. Ini perkembangan semua atau perkembangan berarti? Tumbuhan. Oleh tumbuhan. Oke? Oke. Thank you, Kiara. Oke, thank you, Kiara. Lanjut. Ayo yang belakang. Contoh, bagaimana sih perkembangan pada tumbuhan? Namanya kamu? Karisa. Oke, lanjut. Oke, silakan. Ayo, abis ini ya. Boleh. Silakan. Tidak ada yang salah. Kita coba. Iya. Oke, namanya? Salah Sabila. Oke, boleh? Abis ini ya, kamu ya.
Silahkan. Oke, namanya? Altaf. Oke, kakak silakan. Thank you. Oke, terakhir. Kira? Namanya? Dita. Gita. Oke. Thank you Gita. Oke. Nah, ini dari teman-temannya. Yang pertama, tumbuhnya buah pada pohon dalam waktu tertentu.